Bang, kok nggak upload Mahabharata lagi? Itulah puluhan pertanyaan yang masuk ke kolom komentar atau DM Instagram gue. Gini ya, pertama kalian tau lah disclaimer-nya yaitu di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Kedua, ya channel ini bukan channel Mahabharata. Alasan utama kenapa gue gak upload Mahabharata adalah karena gak ada hal menarik yang gue bisa bahas terkait Mahabharata. Dan gue gak mau bikin konten hanya untuk memuaskan keinginan audiens dan just for the sake of biar ada konten. Nah sekarang, tepatnya beberapa hari yang lalu, akhirnya gue excited buat menulis konten dan bikin video tentang Mahabharata lagi. Dan pemantiknya adalah saat gue melihat trailer dari film terbaru Christopher Nolan yang berjudul Oppenheimer. Dan gue yakin kalian pun tambah bingung. Hah? Gimana? Apa hubungannya antara film Hollywood dengan Mahabharata? Ada, dan ini menarik banget buat dibahas. Film ini berhubungan dengan bagian terpenting dari Mahabharata yang belum pernah sekalipun gue singgung dari belasan video Mahabharata di channel ini. Sebuah bab paling suci dan disucikan yang menjadi pegangan hidup dan sumber pelajaran. Literatur kuno yang menjelaskan tentang alam semesta, hakikat manusia, karma, dan dharma. Kitab yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia yang bernama Bhagavad Gita. Oke, tapi itu tetap nggak menjawab sih pertanyaan selanjutnya, yaitu hubungan antara film Christopher Nolan dengan Bhagavad Gita. Gini, pertama kita bahas dulu tentang premis film Nolan yang terbaru yaitu Oppenheimer. Buat yang belum lihat trailernya, silakan langsung lihat di YouTube. Oppenheimer adalah sebuah film biografi yang menceritakan sosok seorang ilmuwan, lebih tepatnya fisikawan teoritis yang bernama Robert Oppenheimer. Oppenheimer memimpin proyek yang disebut Manhattan Project yang melibatkan banyak ilmuwan fisika ternama seperti Enrico Fermi, Niels Bohr, Richard Feynman, dan masih banyak lagi untuk mengembangkan senjata nuklir berupa bom atom guna menghentikan Perang Dunia Kedua. Nah, saat melihat trailer Oppenheimer ini, selain excited karena akhirnya Christopher Nolan bikin film yang berhubungan dengan Perang Dunia Kedua lagi setelah Dunkirk, tiba-tiba gue juga ingat kalau Oppenheimer ini adalah saintis yang pernah mengutip dan sedikit memodifikasi salah satu ayat dari bagian terpenting dari Mahabharata yaitu Bhagavad Gita. Dan gue pun excited buat menulis konten dan bikin video kali ini karena berhubungan dengan beberapa hal yang personally gue suka banget yaitu sejarah, sains, dan tentu aja Mahabharata. Dan Oppenheimer adalah sosok yang bisa menjembatani pembahasan dari ketiga hal tersebut. So, mari kita bahas. Pertama, apa statement dari Oppenheimer dan bagian mana dari Bhagavad Gita yang dikutipnya? Dalam sebuah interview di tahun 1965, jauh setelah Perang Dunia II berakhir, terkait tentang bom atom ciptaannya yang membumi hanguskan Hiroshima dan Nagasaki, Oppenheimer berkata, I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince he should do his duty. To impress him, takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. Sebelum kita kembali pada pembahasan Oppenheimer, bom atom, dan alasan kenapa ia mengutip Bhagavad Gita, sekarang mari kita bahas dulu tentang Bhagavad Gita. Tapi tentu aja disclaimer dulu. Disclaimer pertama, Bhagavad Gita adalah literatur kuno yang terdiri dari 18 bab yang berisi 700 ayat. Video singkat seperti ini nggak mungkin menyimpulkan esensi dari Bhagavad Gita secara keseluruhan. So, yang akan gue lakukan adalah mengambil bagian yang sesuai konteks pembahasan serta apa yang bisa kita ambil untuk dijadikan pelajaran. Disclaimer kedua, Bhagavad Gita adalah salah satu kitab yang suci dan disucikan. Jadi kalau ada kata-kata dan bagian yang salah atau terinterpretasi secara berbeda, dimohon untuk teman-teman yang beragama Hindu agar jangan ragu-ragu untuk mengoreksi di kolom komentar. Terima kasih.
Oke, Bhagavad Gita adalah sebuah episode dari Mahabharata yang terjadi sesaat sebelum perang Kurukshetra dimulai. Saat itu Arjuna yang melihat ke arah padang Kurukshetra, tiba-tiba ia mengalami keraguan untuk ikut berperang. Saat membayangkan bahwa ia akan melawan para tetua-tetua Hastinapura, guru-gurunya, saudara-saudaranya, dan orang-orang yang dihormatinya, ia pun terduduk lemas dan tak mampu untuk mengangkat busurnya. Sebuah dilema moral Arjuna yang dijawab oleh Krishna dalam bentuk dialog yang indah, filosofis, dan mungkin bisa gue simpulkan menjadi 3 framework atau 3 konsep besar. Pertama, tentang siapa diri kita sebenarnya. Yang kedua, apa peran kita di dunia. Dan yang ketiga, tujuan hidup kita selanjutnya. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, apa yang Bhagavad Gita ajarkan tentang siapa diri kita? Saat Arjuna mengalami kekhawatiran tentang perang besar yang akan membawa kematian dan kehancuran, Bhagavad Gita menjelaskan bahwa diri kita bukanlah sekedar jasad kasar, pemikiran, dan pengalaman, namun sebuah jiwa yang akan terus kekal dan ia akan selalu ada, tidak pernah terlahirkan, dan tidak pernah mati. Dan gak penting siapa diri kita, namun bagaimana kita melaksanakan peran dan tujuan hidup kita di dunia. Dan ini udah masuk ke poin kedua yang menjadi esensi dari Bhagavad Gita. Apa tujuan dan peran kita di dunia? Di dalam situasi perang tersebut, Arjuna adalah seorang ksatria dan tujuan serta tugas seorang ksatria adalah selalu berada di jalan dharma dan berpihak pada kebenaran, terlepas dari seperti apa hasilnya. Melalui Bhagavad Gita, Krishna memerintahkan Arjuna untuk fokus kepada tujuan dan perannya sebagai ksatria dan melepaskan keterikatan atas apapun selain dari kewajibannya. Ini adalah salah satu prinsip para yogi yang disebut sebagai karma yoga alias yoga of action, yaitu melakukan apapun yang diperlukan sesuai peran dan mampu melepaskan semua keterikatan. Esensi Bhagavad Gita yang ketiga adalah tentang devotion atau pengabdian kepada Tuhan serta penyerahan diri secara spiritual. Pada bagian ini, Krishna menampakkan wujud aslinya sebagai Dewa Wisnu untuk menunjukkan kuasanya. Dalam pengajarannya, Arjuna pun diperlihatkan berbagai macam pengetahuan dan vision tentang siklus alam semesta, manusia, dan berbagai macam kekuasaannya. Pada akhirnya, tujuan kita sebagai manusia adalah menyadari keberadaan Tuhan dan mengabdi kepadanya. Di bagian ini pula, Krishna dalam bentuk yang sebenarnya yaitu Dewa Wisnu mengucap kalimat yang pada akhirnya dikutip oleh Robert Oppenheimer seperti yang kita bahas di awal video tadi, yaitu Now I am become time, the destroyer of the worlds. Dan sedikit dimodifikasi oleh Oppenheimer menjadi Now I am become death, the destroyer of worlds. Nah, ini soal Bhagavad Gitanya ya. Sekali lagi, ini cuma secuil dari makna dan esensi besar dari Bhagavad Gita. Untuk mengetahui lebih banyak dan lebih lengkap, gue sarankan ke kalian untuk membaca Bhagavad Gita secara utuh dan mengambil berbagai pelajaran yang ada di dalamnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke Oppenheimer. Pertanyaan selanjutnya tentu aja, kenapa Oppenheimer mengutip kalimat tersebut ya? Apa konteksnya dan apa peristiwa yang melatar belakanginya? Nah, di bagian ini kita udah masuk ke bahasan sains dan sejarah. Gua akan share sedikit aja. Tahun 1942, Perang Dunia telah berlangsung cukup lama. Serangan Jepang sebagai sekutu Nazi Jerman kepada basis pangkalan militer di Pearl Harbor sontak menyeret Amerika ke teater Pasifik Perang Dunia Kedua. Berhembus rumor bahwa Nazi Jerman sedang mengembangkan sebuah bom atom nuklir untuk memenangkan perang. Tidak mau keduluan, akhirnya Amerika Serikat dengan dukungan Kanada dan Inggris menyiapkan tim riset yang disebut dengan Manhattan Project, sebuah operasi besar untuk mengembangkan bom atom nuklir. Manhattan Project diisi oleh ilmuwan-ilmuwan terkenal, salah satunya adalah Robert Oppenheimer sebagai pemimpin proyek. Oppenheimer adalah seorang ilmuwan yang terkenal tertarik dengan filosofi Hindu tentang spiritualitas dan juga kosmologi. Bahkan menurut kabar,
ia membaca Bhagavad Gita dalam teks aslinya yaitu bahasa Sanskrit. Tidak heran, pada saat melakukan tes bom nuklir dan melihat efek yang ditimbulkan oleh benda yang sangat destruktif tersebut, ia pun berkata, "If the radiance of thousand suns were to burst at once into the sky, that would be like the splendor of the mighty one." Secara tersirat, Oppenheimer menggambarkan efek yang ditimbulkan oleh bom atom serupa dengan efek yang dihasilkan oleh senjata-senjata super di dalam epos Mahabharata seperti Brahmastra dengan efek terang dan panas luar biasa ibarat disinari dengan ribuan matahari, atau Narayana Astra yang mampu meluluh lantakan apapun yang tersentuh olehnya, serta efek yang ditimbulkannya adalah tanah yang kering, gersang, dan tidak bisa ditanami hingga ribuan tahun. Ini mirip-mirip efek dari sebuah radiasi nuklir. Wow. Lalu kenapa Oppenheimer mengutip ayat dari Bhagavad Gita? Well, deep down inside, dia merasa posisinya sama dengan Arjuna pada saat hendak memulai perang Kurukshetra. Lalu Bhagavad Gita memberinya pelajaran tentang tugas dan peran yang harus ia jalani di dunia. Seperti halnya Arjuna yang memegang senjata-senjata mahasakti yang bisa menghancurkan semuanya, Oppenheimer dengan proyek bom atom nuklir yang dipimpinnya sepenuhnya mengerti bahwa ini adalah sebuah tugas, tanggung jawab, dan peran yang harus ia laksanakan. Walaupun ia tahu bahwa ini akan menimbulkan banyak kematian dan juga kerusakan. Oppenheimer pun berkata, We knew the world would not be the same. Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince he should do his duty. To impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Tentu aja kita akan selalu bisa berdebat, setidaknya berdiskusi dari sisi moral dan etika tentang topik apakah bom atom Hiroshima dan Nagasaki seharusnya dilakukan. Sebuah bom yang pada akhirnya mengakhiri perang, bom yang pada akhirnya juga berperan pada kemerdekaan negara kita Indonesia. Gimana menurut kalian? Yuk diskusi di kolom komentar. Namun yang pasti, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi baik di dalam sebuah epos atau realita bisa memberikan kita banyak pelajaran terlepas dari sisi mana kita memilih untuk berdiri dan berpihak. Oppenheimer, bom atom, dan Bhagavad Gita adalah bukti bahwa kitab-kitab dan literatur kuno selalu relevan dan mendapatkan tempatnya di setiap aspek kehidupan, baik di masa lalu, sekarang, dan mungkin di masa depan. Nah, segitu ya untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Suka nggak dengan video-video seperti ini? Tulis feedback kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk nonton film Oppenheimer nanti dan tag gue juga kalau kalian udah nonton. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.